Kak Farel ini kan dulunya seorang pengamen jalanan yang kesehariannya selalu di jalan. Dan bahkan mungkin banyak orang yang merendahkan atau membuli kakak pada waktu itu. Tapi kakak kuat dan sabar dalam menjalaninya. Sampai akhirnya kakak menjadi penyanyi cilik yang sukses. Kakak menanggapinya seperti apa sih sama orang yang pada saat ini merendahkan atau membuli kakak? Yang saat ini aku pribadi nggak terlalu peduliin sih ya, karena kalau kita peduliin terlalu kita urus itu nanti jadi kita sendiri yang ngedrop, jadi kita yang depresi kalau kita ngurus, karena namanya kalau orang dikenal pasti ada yang nggak suka sama kita. Boleh dong Kak, kasih tau kita nih supaya kita kuat menghadapi orang-orang yang suka membuli, apalagi sekarang banyak sekali nih anak-anak yang suka membuli temannya. Ya kalau kata aku, ya membuli tuh dikurangin sih. Coba gimana tadi Bunda? Ya kalau tips cara kuat menghadapi bully, yang pertama biasanya kan ada ya kalau kita lagi dibully tuh, terus kita ngadu ke guru, terus cepuan ini itu kan gitu kan. Nggak apa-apa sih, cepu aja sih, orang kita dibully juga. Gitu sih kalau kata aku. Ya buat kalian jangan membully. Oh iya teman-teman sahabat anak Indonesia, selain Kak Farel ini jago bernyanyi dan ganteng, ternyata Kak Farel juga berprestasi loh, juara 1 azan di sekolah. Ya benar. Jadi aku lomba azan itu sekolah yang ngadain. Jadi waktu itu emang ada lagi acara, cuman nggak azan aja, ada yang baca Quran, ada azan, terus ada beberapa lomba lainnya juga. Dan aku pertama kali coba beraniin diri azan. Ya alhamdulillah juara 1 sih di situ waktu itu. Entah hoki apa gimana. Kak Farel boleh dong kasih tahu motivasi kita juga untuk sahabat anak Indonesia cara menjadi anak yang sukses seperti kakak, karena pastinya sahabat anak Indonesia ingin sukses juga nih seperti Kak Farel. Motivasi ya, kalau motivasi dari aku sih kalian harus tetap belajar sih ya, karena sekolah itu benar-benar penting buat kalian. Karena kalau suatu hari di suatu saat nanti gak ada yang bantu kalian, pendidikan itu bisa bantu kalian, bahkan bisa bantu juga. Ya kalian jangan nyerah sih, karena kalau kalian nyerah gak akan jalan juga usaha kalian. Terus kalian tahu labil nggak sih? Labilnya, jadi labil tuh kayak kita tuh kayak hari ini kayak pengen A gitu, tiba-tiba seminggu ke depan Z aja deh gitu. Jadi umur kita sekarang nih itu ada di fase itu, bahkan mungkin orang-orang dewasa juga masih di fase itu juga. Dan aku pribadi kemarin juga sempet labilnya tuh labil banget, kayak gimana ya, nggak konsisten gitu. Jadi kayak aku bilang ke manajer aku mau beli suatu benda gitu, cuman waktu seminggu ke depannya aku nggak bisa deh, susah nih beli benda yang mahal ini itu gitu. Ya kalau kata aku, kalau emang kita pengen, kalau kita emang pengen benar-benar dapetin barang itu, ya kita harus berjuang, kita harus konsisten, harus tetap semangat, ya harus tetap berjuang. Waktu itu kan kakak sempat diundang ke istana presiden ya, perasaan kakak gimana itu? Perasaan aku waktu itu benar-benar tegang banget, karena mungkin aku boleh cerita sedikit ya. Waktu di perjalanan, ini aku ceritain perjalanan. Jadi waktu itu aku selesai nyanyi di Banyuwangi, di tempat aku tinggal. Nah waktu itu malam, entah jam 11 atau jam 12 malam tuh aku ditelepon sama orang presidenan lah, ada kan. Terus ditelepon, Farel mau nggak nyanyi di Istana Negara gitu kan. Terus habis itu aku ditelepon sama manajer aku. Awalnya aku nanya dulu ke dia, ini beneran nggak, nanti bohong nih. Nah aku bilang gitu kan. Terus itu coba aku pastiin lagi sama manajer aku, ternyata emang benar dari orang presidenan. Kenapa aku ngira itu bohong? Karena waktu itu selang 2 hari baru 17 Agustus, jadi kayak mendadak banget gitu kan. Jadi aku kayak ragu, ternyata cerita ya beneran, nggak bohong. Jadi oh ya, mungkin waktu sebelumnya itu aku JR, aku ada ketemu juga sama Bapak Jokowi, sama teman lainnya juga. Terus aku keliling-keliling di Istana Negara, terus itu dapat sepeda juga dari Pak Jokowi, Pak juga. Terus habis itu waktu JR aku kayak diajarin sama Pak Jokowi, nanti kalau nyanyi coba bilang gini aja ya, kamu gini aja ya gitu.
Itu pengalaman paling seru menurut aku ya. Terus ya udah sih, singkat cerita besoknya nyanyi, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Ya alhamdulillah sih.